Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalijat Stadia, kelas 5F dengan NIM 204190192. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang RME dan operasi bilangan. Model pembelajaran realistik matematis education merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang menuntut siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan kemampuannya sendiri melalui aktivitas yang dilakukannya dalam kegiatan pembelajaran. Ide utama pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran RME adalah siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa, menurut Grandfeser 1994. Beberapa karakteristik menurut Travers dalam Soviati 2011. Yang pertama, menggunakan masalah kontekstual. Pembelajaran matematika diawali dengan masalah konseptual sehingga memungkinkan siswa menggunakan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya secara langsung. Masalah kontekstual tidak hanya berfungsi sebagai sumber pematematikaan, tetapi juga sebagai sumber untuk mengaplikasikan kembali matematika. Masalah kontekstual dalam pembelajaran matematika realistik memiliki 4 fungsi. Yang pertama, untuk membantu siswa menggunakan konsep matematika. Kedua, membentuk model dasar matematika dalam mendukung pola pikir siswa bermatematika. Ketiga, untuk memanfaatkan realitas sebagai sumber aplikasi matematika. Dan keempat, untuk melatih kemampuan siswa khususnya dalam menerapkan matematika pada situasi nyata atau realitas. Ketiga, kontribusi siswa. Siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan berbagai strategi informal yang dapat mengarahkan pada pengkonstruksi berbagai produser untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran diharapkan datang dari siswa, bukan dari guru. Artinya, semua pikiran atau pendapat siswa sangat diperhatikan dan dihargai. Keempat, interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, serta siswa dengan perangkat pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran matematika realistik. Bentuk-bentuk interaksi seperti negosiasi, penjelasan, pembenaran, persetujuan, pertanyaan, atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk pengetahuan matematika formal dari bentuk-bentuk pengetahuan matematika informal yang ditemukan sendiri oleh siswa. Kelima, keterkaitan. Struktur dan konsep matematika saling berkaitan. Biasanya pembahasan suatu topik harus dieksplorasi untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang lebih bermakna. Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan pendekatan RME. Yang pertama, memahami masalah kontekstual. Guru memberikan masalah kontekstual dan siswa diminta untuk memahami masalah tersebut. Guru menjelaskan soal atau masalah dengan memberikan petunjuk atau saran seperlunya terhadap bagian-bagian tertentu yang dipahami siswa. Pada langkah ini, karakteristik RME yang diterapkan adalah karakteristik pertama. Selain itu, pemberian masalah kontekstual berarti memberi peluang terlaksananya prinsip pertama dari RME. Kedua, menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa secara individual disuruh menyelesaikan masalah kontekstual pada buku siswa atau LKS dengan caranya sendiri. Cara pemecahan dan jawaban masalah yang berbeda lebih diutamakan. Guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengarahkan siswa memperoleh penyelesaian soal tersebut. Misalnya, bagaimana kamu tahu itu, bagaimana caranya, mengapa kamu berpikir seperti itu, dan lain-lainnya. Pada tahap ini, siswa dibimbing untuk menemukan kembali tentang ide atau konsep atau definisi dari soal matematika.
Ketiga, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Siswa diminta untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban mereka dalam kelompok kecil. Setelah itu, hasil dari diskusi itu dibandingkan pada diskusi kelas yang dipimpin oleh guru. Pada tahap ini, dapat digunakan siswa untuk melatih keberanian mengemukakan pendapat, meskipun berbeda dengan teman lain atau bahkan dengan gurunya. Karakteristik RME yang muncul pada tahap ini adalah penggunaan ide atau kontribusi siswa sebagai upaya untuk mengaktifkan siswa melalui optimalisasi interaksi antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa, dan antara siswa dengan sumber belajar. 4. Menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan diskusi kelas yang dilakukan, guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan tentang konsep, definisi, teorema, prinsip, atau prosedur matematika yang terkait dengan masalah kontekstual yang baru diselesaikan. Karakteristik RME yang muncul pada langkah ini adalah menggunakan interaksi antara guru dengan siswa. Nah, selanjutnya kita membahas tentang operasi bilangan. Operasi bilangan merupakan salah satu operasi aritmatika dasar. Aritmatika merupakan ilmu yang mempelajari bilangan-bilangan, khususnya berkenaan dengan operasi sederhana, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Pengertian penjumlahan. Penjumlahan merupakan operasi dasar aritmatika yang menjumlahkan dua buah bilangan menjadi sebuah bilangan. Penambahan sering ditandai dengan tanda plus, adalah salah satu dari 4 operasi aritmatika dasar. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh kedua, 2 tambah 2, ada yang tahu berapa hasilnya? Ya, 4. Kedua yaitu pengertian pengurangan. Pengurangan adalah operasi aritmatika yang mewakili operasi menghapus objek dari koleksi. Pengurangan ditandai dengan tanda minus. Contoh pengurangan, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Contoh kedua, Adi membeli 2 buah apel, lalu Adi memberikan kepada Anis 1 buah apel. Berapakah sisa buah Adi? Ada yang bisa jawab? Adi memiliki 2 apel, lalu diberikannya kepada Adi, jadi apel Adi tinggal 1. Selanjutnya, pembagian. Pembagian merupakan proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan pembaginya. Contohnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Contoh kedua, ayah memiliki 6 buah jeruk, kemudian dibagi-bagikan kepada 4 orang anak. Berapa buah jeruk yang didapatkan setiap anak? Ada yang bisa jawab? Ya, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Ketiga, perkalian. Perkalian merupakan proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan penggalinya. Contoh perkalian, 2 dikali 3 sama dengan 6. Contoh kedua, 1 dikali 1 sama dengan 1. Setiap perkalian 1, hasilnya akan perkalian itu. Ketiga, perkalian 5 kali 2. Ada yang tahu jawabannya berapa? Ya, jawabannya 10.